Hai, shalom adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Danti di sini. Yuk kita siapkan hati kita saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan ya, atau sharing firman Tuhan. Duduk yang manis dan mata ditutup. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini Tuhan. Kalau kami boleh berkumpul di dalam sekolah minggu online ini Tuhan. Terima kasih Tuhan yang akan mengajar kami, mendidik kami, membuat kami semakin mengenal Tuhan melalui setiap pengajaran yang diberikan. Dan biarlah Tuhan yang membimbing Kak Danti, membimbing kakak-kakak yang ada. Bahkan setiap kami boleh bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Roh Kudus yang mengajar kami, Roh Kudus yang membuat kami paham dan mengerti setiap apa yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, Kak Danti hari ini akan menyampaikan firman Tuhan atau sharing firman Tuhan yang sudah diberikan oleh gereja. Kalian tentunya sudah tahu ya, tema kita hari ini yaitu tentang Allah sang pemilik hidupku ya. Allah sang pemilik hidupmu, yang artinya kita semua adalah miliknya Tuhan ya adik-adik. Kita semua adalah milik kepunyaannya Tuhan. Yuk kita baca ayatnya yang terambil dalam Kolose 3 ayat 17. Kalau kalian punya Alkitabnya silakan dibuka ya adik-adik. Kak Danti bacakan ya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya, kalau Kak Danti simpulkan yang artinya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, lakukanlah itu demi untuk memuliakan Tuhan ya adik-adik. Nah adik-adik, kalian masih ingat gak cerita tentang Adam dan Hawa? Ya, waktu Tuhan menciptakan Adam dengan debu dan tanah, ya setelah menjadi manusia, ya Tuhan menghembuskan nafas ke dalam diri Adam sehingga Adam menjadi hidup dan dia bisa bergerak dan melakukan sesuatu ya adik-adik. Sama ya, kita juga diciptakan Tuhan. Kalau Adam ini diciptakan Tuhan menjadi miliknya Tuhan, kita juga. Kalian di rumah, Kak Danti juga kakak-kakak yang lain, semua ini kita adalah ciptaan Tuhan. Yang artinya kita semua adalah milik kepunyaannya Tuhan ya adik-adik. Contoh ya adik-adik nih, Kak Danti punya kacamata nih. Kacamata ini kemanapun Kak Danti pergi, selalu Kak Danti bawa. Kenapa? Karena ini miliknya Kak Danti. Bahkan ada namanya loh, Danti, yang artinya ini gak boleh diambil sama orang lain. Dikasih nama supaya nggak tertukar dengan orang lain punya ya adik-adik. Jadi ini sudah miliknya Kak Danti, nggak boleh ada yang ambil. Begitu pula dengan kita semua ya, kita semua milik Tuhan, nggak boleh ada yang mengambil kita dari Tuhan. Nah adik-adik, Tuhan itu menciptakan kita bukan hanya tubuhnya saja loh. Tuhan kasih kita panca indera, ada mata, telinga, mulut, tangan dan kaki. Bahkan lebih dari itu Tuhan kasih kita perasaan, pikiran dan kehendak ya adik-adik. Nah semuanya itu Tuhan berikan buat kita supaya kita memuliakan Tuhan, bisa mengasihi, mencintai dan menyenangkan Tuhan. Ya, semua yang kita lakukan Tuhan mau kita senangkan Dia ya adik-adik. Lalu bagaimana dengan Tuhan adik-adik? Kalau Tuhan menuntut kita untuk bisa menyenangkan Tuhan, apakah Tuhan juga menyenangkan kita, mengasihi kita dan mencintai kita? Tentu saja adik-adik, Tuhan juga mencintai kita, mengasihi kita lebih dari diri kita sendiri ya. Bahkan Tuhan memberikan apa saja yang kita butuhkan ya. Tuhan menyediakan yang kita butuhkan itu seperti apa ya, contohnya adik-adik, udara yang segar, matahari, Tuhan kasih kita makanan, pakaian ya. Tuhan banyak sekali yang Tuhan kasih ke kita. Bahkan Tuhan kasih kita kesehatan, Tuhan kita kasih sukacita, Tuhan kasih kita damai sejahtera. Semuanya itu karena Tuhan mengasihi kita sebagai milik ciptaannya ya adik-adik. Nah adik-adik, Allah itu kan pemilik atas hidup kita ya. Dia itu bukan saja hanya menciptakan kita, tetapi Dia itu Allah yang sangat bertanggung jawab ya. Dia Allah yang sangat berdaulat atas hidup kita. Dia menjaga hidup kita 24 jam loh adik-adik ya. 24 jam arti setiap hari Tuhan ada untuk kita. Kenapa? Karena kita ini adalah ciptaannya yang paling spesial, paling berharga.
dari antara ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Nah, contohnya adik-adik, kalian ini kan sampai hari ini bisa sebesar ini ya adik-adik. Tuhan tuh menjaga memelihara kalian waktu kalian masih bayi. Ya, kalian tumbuh menjadi umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai hari ini tulang-tulangnya bertumbuh ya, semakin tinggi, semakin tinggi. Itu karena Tuhan memelihara kalian. Lalu Tuhan juga kasih kamu kepintaran, kecerdasan, dikasih akal. Ya, jadi yang tadinya nggak tahu apa-apa sekarang bisa mengerti, bisa memahami ya segala sesuatu ya, bisa berbicara, bisa melakukan setiap pekerjaan apapun itu karena Tuhan yang memelihara kita ya, sehingga kita bertumbuh ya, semakin hari semakin luar biasa. Nah adik-adik, sekarang kalian udah tahu ya, kalau kita ini kan ciptaan Tuhan, milik dan kepunyaan Tuhan. Berarti kita nggak boleh lagi suka-suka kita, nggak boleh lagi kita semau-mau kita, seenak-enak kita, seolah-olah Tuhan nggak tahu, seolah-olah Tuhan nggak lihat. Ya, udah nggak bisa lagi karena kita tahu kita milik dan kepunyaan Tuhan. Bahkan Tuhan mengawasi kita loh 24 jam, Tuhan melihat kita. Maka semua apapun yang kita lakukan harus menyenangkan Tuhan. Ya, kita harus memuliakan Tuhan melalui apa tadi, perbuatan kita, pikiran kita, kehendak kita. Ya, semuanya harus menyenangkan Tuhan ya adik-adik. Kita coba buka satu ayat lagi ya adik-adik, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah adik-adik, itu artinya apapun yang kita punya dari Tuhan, Tuhan kasih kita kepintaran, kecerdasan ya, Tuhan kita kasih bakat, talenta, akal, itu semua untuk Tuhan. Contohnya adik-adik, jika kamu bisa menyanyi, maka menyanyilah untuk Tuhan. Jika kamu bisa menari, menarilah untuk Tuhan. Jika kamu bisa bermain musik, gitar, piano atau apapun, mainkan alat musik itu untuk Tuhan. Jika kalian bisa menggambar, melukis, olahraga atau apapun, maka lakukanlah semuanya untuk Tuhan. Ya, kembalikan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena kita ini milik ciptaannya Tuhan, sehingga kita harus kembalikan lagi apa yang Tuhan sudah kasih. Kita persembahkan lagi kembali untuk Tuhan ya adik-adik. Ya, kita berdoa ya adik-adik untuk semua yang Tuhan sudah beri untuk kita, supaya kita bisa belajar menyenangkan hati Tuhan. Yuk kita kembalikan talenta kita, bakat-bakat kita, dan kebiasaan kita itu dari sekarang ya. Mungkin kalau kalian belum tahu apa yang kalian bisa berikan sama Tuhan, pelan-pelan pasti kalian tahu. Mungkin bisa tanya mama papa, bisa tanya kakak-kakak sekolah minggu ya, aku bisanya apa sih? Coba nanti dilihat-lihat lagi ya, apa sih aku bisanya, apa yang aku bisa berikan untuk Tuhan. Nah sayang sekali adik-adik, waktunya sudah mulai habis dan kita akan mengakhiri sharing firman Tuhan ini. Kita masuk dalam doa ya. Siapkan hati kamu, tutup matanya dan duduk yang manis. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini Tuhan sudah mengajarkan kami, memberitahukan kepada kami bahwa kami adalah milik kepunyaannya Tuhan. Sehingga kami harus melakukan segala sesuatu apapun yang kami perbuat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang senantiasa menjaga kami, melindungi kami dimanapun kami berada, khususnya adik-adik. Tuhan yang memberikan atau mengirimkan malaikat untuk menjaga mereka Tuhan, sehingga mereka boleh bertumbuh mengenal selalu di dalam pengenalan akan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.